Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handini Jayanti, NIM 19531048. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi materi lanjutan dari saudari Delta Viola dan Intan Berlian. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sedekah dan keutamaan bersedekah. Sedekah sendiri menurut saya adalah memberikan sesuatu dari seorang muslim kepada muslim yang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Pemberiannya bisa berupa materi, bisa berupa perbuatan, bisa berupa sesuatu yang baik, itu dinamakan sedekah. Kemudian sedekah itu sangat mudah sebenarnya. Sebagai seorang muslim, tersenyum pun sudah merupakan sedekah. Tersenyum terhadap sesama muslim memberikan energi positif sehingga menjadikan itu menjadi sebuah sedekah. Oke, di sini macam-macam sedekah itu di dalam Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya sedekah materi, sedekah non-materi, dan sedekah jariah. Apa sih itu sedekah materi? Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya memberi uang, makanan, minuman, atau takjil untuk berbuka puasa di saat bulan Ramadan. Kemudian ada juga sedekah non-materi. Sedekah non-materi ini adalah sedekah yang dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus seperti yang saya ucapkan di awal tadi kepada sesama muslim. Kemudian ada sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Contohnya, saat ada pembangunan masjid, seorang muslim menyumbang ubin atau keramik. Nah, saat orang itu meninggal, ubin atau keramik tersebut masih digunakan untuk sholat di masjid tersebut, maka orang yang meninggal tersebut masih mendapatkan pahala atas sedekah tersebut. Itu yang dinamakan sedekah jariah. Kemudian ada keutamaan bersedekah. Dengan bersedekah, seorang muslim akan mendapatkan beberapa keutamaan. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 7, Allah berfirman yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran surah At-Talaq ayat 7. Keutamaan bersedekah yang pertama, bersedekah adalah suatu kewajiban. Bersedekah itu adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena dari harta yang kita punya, sebagian kecil adalah harta milik muslim yang lain yang kekurangan. Allah menitipkan kepada kita agar kita memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua, sebagai penghapus dosa. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Allah hanya akan mengampuni dosa-dosa seseorang yang telah bersedekah dengan syarat orang tersebut mengikutinya dengan taubat. Dan jika seorang melakukan sedekah dengan niat agar dosa-dosanya diampuni, dianggap impas, maka sesungguhnya hal ini tidaklah benar. Kemudian, keutamaan yang ketiga yaitu membuat harta menjadi lebih berkah. Melakukan sedekah dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah
membuat harta yang disedekahkan akan membawa banyak berkah untuk seseorang yang menyedekahkannya. Hal ini termuat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262 yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Keutamaan yang keempat yaitu Allah akan menambahkan rezeki. Jika seorang muslim melakukan sedekah, hal tersebut tidak akan mengurangi harta dan rezekinya, karena Allah akan mengganti dan menambahkan rezeki yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim yang ikhlas bersedekah. Kita juga tahu belum ada kejadian seorang muslim yang rajin bersedekah menjadi miskin. Kemudian hal tersebut termuat dalam Al-Quran Surah Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari siksa neraka. Rasulullah bersabda, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bersedekah bisa membantu keluarga kita sesama muslim yang kurang beruntung. Sesama muslim yang penghasilannya kurang. Sedekah bukan hanya menggunakan materi. Kita bisa bersedekah hanya dengan senyuman, senyum tulus kepada sesama muslim. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.